Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di blog saya. Oke kawan, seperti biasa hari ini berhubung ada waktu, alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan kepada saya, khususnya kesehatan mata. Di video kali ini saya akan melanjutkan membaca surat Shot surat 38. Di video sebelumnya saya sudah membacakan terjemahan surat Shot ayat 51, 52, 53 dan 54. Dan insya Allah hari ini saya akan membacakan yang 55-nya. Mudah-mudahan kawan-kawan dimanapun berada dalam keadaan sehat, yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Kita mulai membaca. Kelihatan kawan ya? Kalau ini kurang oke gitu bisa dilihat sendiri dari HP masing-masing atau dari Al-Qur'annya masing-masing yang ada di rumah. Setiap Al-Qur'an itu tidak ada yang berbeda, semuanya sama. Beginilah ayat surat 38 ayat 35. Beginilah keadaan mereka, dan sungguh bagi orang-orang yang durhaka pasti disediakan tempat kembali yang buruk. Nah, ini ayat 55 ya. Di ayat ke-56, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk, maka itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 57, inilah azab neraka, maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Nah, di dalam kehidupan kita, atau mungkin kawan-kawan juga mungkin belum pernah mendengar bahwa di dalam neraka itu ada air yang dingin. Tapi di dalam surat Shot ini, surat 38, Allah mengatakan bahwa air neraka itu ada yang panas dan ada yang dingin. Nah, saya juga belum pernah ada mendengar ustadz berceramah atau menyampaikan bahwa neraka itu ada airnya yang dingin. Selama ini saya hanya mendengar bahwa neraka jahanam itu panas, sangat panas. Bahkan saking panasnya neraka itu, batu neraka itu ditempelkan di ujung jari maka mendidih sampai ke otak. Begitulah hebatnya, panasnya api neraka itu. Nah, orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu dikatakan Tuhan, mereka itu akan masuk ke dalam neraka itu sesuai dengan amal perbuatannya. Jika amal perbuatannya itu tidak sesuai atau tidak cocok, maka orang itu tidak bisa masuk ke dalam neraka. Dan jika amal perbuatan orang itu juga tidak cocok, maka dia tidak masuk ke dalam surga. Nah, di sini Allah mengatakan itu seburuk-buruk tempat kembali itu adalah neraka jahanam. Dan ulama menceritakan bahwa neraka itu ada 7 tingkat. Surga ada 7 tingkat, langit ada 7 tingkat, bumi ada 7 lapis. Nah, neraka yang dingin ini saya tidak tahu ini di lapisan yang keberapa atau di tingkat yang keberapa. Tapi di sini Allah menceritakan bahwa neraka itu ada yang dingin gitu. Air yang sangat dingin. Nah, ini perlu diperjemahkan oleh orang-orang yang berilmu tinggi gitu. Karena ilmu saya tidak sampai ke sini dan saya belum pernah belajar, juga belum pernah mendengar. Jadi saya tidak berani menafsirkan apa yang dimaksudkan air yang sangat dingin ini.
Mungkin nanti ya 10 atau 5 tahun lagi atau mungkin 100 tahun lagi akan muncul orang pintar di atas dunia ini yang bisa memperjemahkan surat Shot ayat 57 ini. Bagi kawan-kawan yang mungkin memiliki ilmu atau mungkin memiliki pengetahuan tentang surat Shot ayat 57 ini, boleh berbagi di kolom komentar. Apa yang dimaksudkan Tuhan atau bagaimana penafsirannya air yang sangat dingin ini. Karena menurut pikiran saya, di dalam neraka jahanam itu hanya ada api saja, atau bara-bara api yang sangat panas. Kalau ada air yang dingin di dalam neraka itu, berarti neraka itu terbagi dua. Satu tergolong dari air dan satu lagi tergolong dari api. Nah gitu kawan, kita lanjut ke ayat 59. Karena Al-Quran ini diciptakan Tuhan itu mulai dari awal dunia ini terbentang sampai dunia ini nanti dihancurkan, maka Al-Quran ini satu-satunya kitab suci yang akan menjadi pedoman untuk hidup orang Islam sampai hari kiamat. Makanya di dalam Al-Quran ini ada ayat yang bisa diterjemahkan oleh orang yang hidup di zaman sekarang, ada yang belum. Nah, salah satu yang belum bisa diterjemahkan atau belum ditafsirkan itu adalah tentang air neraka yang panas. Air neraka yang dingin. Mudah-mudahan setelah ini kita akan menemukan atau mendengar orang yang menerjemahkan surat 57 yang berhubungan dengan air neraka yang sangat dingin. Oke kawan, kita lanjutkan ayat 59. Dikatakan kepada mereka, ini rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk di neraka, kata pemimpin-pemimpin mereka. Di dalam dunia ini kita harus mencari kawan yang mengajak kita kepada kebaikan. Kalau kita berkawan dengan orang-orang yang suka melakukan keburukan, suka melawan perintah Tuhan, melanggar perintah Tuhan, apalagi menjadikan dia pemimpin atau kamu menjadi pemimpin sama kepada mereka untuk melawan perintah Tuhan, maka kita ini akan dimasukkan ke dalam rombongan orang yang masuk ke dalam neraka. Itu yang dimaksudkan Tuhan di ayat ke-59 ini. Kita masuk ke dalam neraka itu secara kolektif atau berombongan, sebagaimana kita membentuk sebuah kelompok di atas dunia ini. Kalau satu kelompok itu melawan Tuhan, maka satu kelompok itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka secara bersama-sama. Kita lanjutkan ke ayat 50 berapa ini? Ke 60. Para pengikut mereka menjawab, sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka itulah seburuk-buruk tempat menetap. Nah, sebagian dari para pengikut-pengikut atau orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka secara berombongan itu, mereka nanti akan saling menuduh. Gara-gara kamu nih saya jadi masuk neraka. Kamu sih yang salah, ngapain ikut saya? Kenapa kamu tidak berpikir gitu. Nah, di dalam Al-Quran ini Allah mengatakan manusia itu harus menggunakan akal dan pikirannya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi jika berkawan, jika berteman, jika bersahabat, kita harus melihat apakah mereka itu berjalan di jalan Tuhan atau tidak. Nah, kalau tidak, jangan diikuti. Kalau kita ikuti, berarti kita mengikuti jalan yang salah. Setiap orang yang menempuh jalan yang salah itu akan diberi ganjaran atau imbalan nanti oleh Tuhan, masuk ke dalam neraka jahanam. Ayat ke-61.
Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya 2 kali lipat dalam neraka." Nah, ayat ini menjelaskan atau menyampaikan kepada kita, kalau kita mau menjadi seorang pemimpin, maka setiap yang kita pimpin itu dosanya kita yang menanggung. Jadi orang yang dipimpin ini ketika dia masuk nanti ke dalam neraka, dia akan meminta kepada Tuhan supaya pemimpinnya itu diberikan hukuman 2 kali lipat. Misalnya dia masuk di neraka tingkat atas, maka pemimpinnya itu akan dimasukkan ke neraka tingkat ke-7, tingkat yang di bawah dia, nomor 6 atau nomor 5. Yang menjelas hukuman pemimpin yang salah itu akan lebih berat daripada yang dipimpinnya. Nah, oke kawan, kita stop dulu di sini ayat 61. Nanti akan kita lanjutkan ke ayat 67. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.